Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa lagi bersama saya, siswa-siswi SMK Taman Wisata Jelengsi untuk kelas 10 atau kelas 1. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran SBK Seni Budaya dan Keterampilan. Untuk pembahasan pertama, materi pertama yang akan kita pelajari bersama adalah materi seni rupa dua dimensi yang meliputi pengertian, contoh, keunikan, unsur dan objek, unsur fisik, medium bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan seni rupa dua dimensi. Baiklah, kalian bisa lihat di slide. Pengertian seni rupa dua dimensi. Pengertian seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang hanya memiliki dua ukuran atau dua sisi, panjang dan lebar. Mudahnya, karya ini hanya memiliki sisi panjang dan lebar saja, tanpa dimensi ketiga yaitu ruang atau isi. Contohnya adalah lukisan, seni grafis, ilustrasi, karya rupa yang digambar di atas permukaan datar. Istilah ini muncul ketika seni rupa dibedakan berdasarkan dimensinya, yaitu karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi. Penggolongan ini seperti ini dilakukan agar kita memahami beberapa cakupan seni rupa yang dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Misal, seni rupa juga dapat dibedakan berdasarkan fungsi, yaitu seni rupa terapan atau applied art yang pembuatannya melalui proses perancangan desain, dan seni rupa murni, karya yang dibuat dengan tujuan untuk dinikmati keindahan, keunikannya saja tanpa mempertimbangkan fungsi dan praktisnya. Secara umum, pengertian dari seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dua sisi, panjang dan lebar saja. Kemudian, contoh seni rupa dua dimensi. Contoh seni rupa dua dimensi, satu adalah lukisan. Tentunya kalian tidak asing dengan lukisan. Kalian pernah melihat baik itu di TV, baik itu di tempat-tempat umum ataupun di media online. Kalian pernah melihat yaitu berupa lukisan. Adalah karya seni rupa yang dilukis dengan menggunakan kuas dan cat di atas kain kanvas. Kemudian seni grafis, seni rupa yang dibuat melalui cetakan seperti cetakan kayu, stempel ataupun sablon. Kalian bisa melihat stempel, baik itu stempel di surat-surat, kalian bisa melihat itu dicetak menggunakan cetakan. Kemudian yang ketiga, contoh seni rupa yang ketiga adalah gambar biasa. Gambar yang biasa kalian lakukan sejak dari kecil, dari TK, SD, bahkan SMP kalian masih ada pelajaran menggambar. Itu juga termasuk seni rupa dua dimensi, yaitu seni rupa yang digambar menggunakan media gambar seperti pensil dituangkan di atas kertas. Contohnya adalah gambar ilustrasi, gambar bentuk, gambar suasana alam, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, contoh seni rupa dua dimensi adalah desain komunikasi visual. Kalian bisa melihat nama lain dari desain grafis, nama lain dari desain komunikasi visual adalah desain grafis yang biasa dibuat dengan aplikasi komputer atau dengan menggunakan handphone untuk era sekarang, lalu dicetak di atas kertas menggunakan printer. Contohnya adalah brosur-brosur. Kalian tentu sebelum masuk sekolah SMK Taman Wisata, sebelum pendaftaran kalian pernah membaca brosur. Itu adalah salah satu dari contoh desain komunikasi visual. Kemudian yang kedua adalah banner. Banner kalian bisa lihat di outlet toko makanan, biasanya ada tulisan yang menyajikan menu ataupun menerangkan
apa yang disajikan di outlet tersebut. Itu adalah banner hingga ke website. Website kalian kalau main internet tentu membuka website itu adalah bagian dari seni desain grafis. Kalian juga bisa lihat spanduk yang ada di perempatan, di pertigaan, itu termasuk ke dalam seni desain grafis. Kemudian keunikan dari seni rupa 2 dimensi. Di depan Bapak katakan tadi ada seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Jika secara kasat mata banyak penilaian orang bahwa seni rupa 3 dimensi akan dikatakan lebih bagus daripada seni rupa 2 dimensi. Tentu karena secara kasat mata secara langsung kita lihat bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi tentunya akan lebih menarik dan lebih bagus untuk 3 dimensi. Contoh, kalian bermain game dengan latar 2 dimensi dan kalian bermain game dengan latar 3 dimensi, tentunya kalian akan mengatakan yang 3 dimensi akan lebih bagus karena secara tampilan lebih kompleks. Tetapi mengapa seni rupa 2 dimensi sampai saat ini masih dibahas, masih banyak digunakan dan masih banyak dipakai? Karena seni rupa 2 dimensi yang hanya terdiri dari 2 sisi panjang dan lebar memang secara kasat mata ringkas, tetapi secara imajinasi memancing kita untuk lebih luas berimajinasi atas apa yang kita lihat, yaitu seni rupa 2 dimensi. Misalkan kalian melihat gedung-gedung bangunan, kemudian yang mungkin punya saudara, kawan atau orang tua yang bekerja di bidang pembangunan, di sana masih banyak ditemukan dan masih banyak digunakan seni rupa 2 dimensi, yaitu gambar-gambar bangunan. Banyak yang masih pakai 2 dimensi, selain juga ada pendukungnya 3 dimensi. Karena mengapa? Memang 2 dimensi lebih mudah dipahami dan memancing daya imajinasi kita. Itulah mengapa seni rupa 2 dimensi sampai saat ini masih banyak dipakai dan masih banyak digunakan. Kemudian kalian lihat lagi di slide, ada unsur fisik seni rupa 2 dimensi. Yang pertama ada garis, yang kedua raut, kemudian yang ketiga ruang, dan yang keempat tekstur. Terus kemudian ada selanjutnya gelap terang, dan yang terakhir adalah warna. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Untuk detailnya kalian bisa mencatat atau membaca slide yang Bapak sajikan di samping video. Nanti kalian rangkum, kalian tulis dan kalian kumpulkan sebagai bukti dari kehadiran kalian selain dari absensi, juga keikutsertaan kalian dalam proses belajar mengajar secara daring atau online. Ingat, untuk dirangkum, dicatat dari mulai pengertian, kemudian sampai dengan medium dan bahan karya seni rupa 2 dimensi. Nanti dikumpulkan sebelum pukul 13 di drive masing-masing. Kiranya itu yang Bapak sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.